Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha adalah sepupu Rasulullah SAW. Sebelumnya, Zainab radhiyallahu anha telah menikah dengan Zaid bin Haris radhiyallahu anhu, anak angkat Rasulullah SAW. Setelah dicerai oleh Zaid radhiyallahu anhu, Allah menikahkannya dengan Rasulullah SAW yang kisahnya terdapat dalam surat Al-Ahzab. Pada saat itu ia berusia 35 tahun. Menurut riwayat yang terkenal, ia menikah dengan Rasulullah SAW pada bulan Zulhijjah tahun ke-5 Hijriah. Sebagian riwayat menyatakan pada tahun ke-3 Hijriah. Yang benar adalah pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi menurut tahun kenabian, kelahirannya adalah 17 tahun sebelum kenabian. Zainab radhiyallahu anha sangat bangga bahwa semua istri Rasulullah SAW dinikahkan oleh walinya masing-masing, sedangkan ia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Zaid radhiyallahu anhu menceraikannya dan masa iddahnya sudah selesai, Rasulullah SAW mengirim lamarannya kepada Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha menjawab, "Aku tidak bisa memutuskannya sebelum bermusyawarah dengan Allah." Setelah berkata demikian, ia berwudu, sholat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, Rasulullah SAW telah mengutus utusannya untuk meminangku. Seandainya aku ini pantas untuk beliau, maka nikahkanlah aku dengan beliau." Akhirnya turunlah ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab 37. Ayat ini memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Karena gembiranya, Zainab radhiyallahu anha jatuh bersujud. Kemudian Rasulullah SAW merayakan walimah pernikahannya ini agak besar-besaran, yaitu dengan menyembelih kambing. Tamu-tamunya dijamu dengan daging dan roti. Jika satu rombongan selesai makan, maka dipanggil masuk rombongan yang lain untuk makan, sehingga semua orang dapat makan dengan puas. Zainab radhiyallahu anha sangat dermawan dan rajin bekerja. Hasil kerjanya biasa ia sedekahkan. Dialah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Yang pertama kali akan bertemu denganku setelah aku mati adalah yang paling panjang tangannya." Istri-istri Rasulullah SAW ketika itu memahami panjang tangan secara harfiah. Maka mereka mengambil sebatang kayu, lalu mereka mengukur tangan mereka masing-masing. Dan yang terpanjang tangannya adalah Saudah radhiyallahu anha. Namun ketika Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia setelah Rasulullah SAW wafat, mereka baru memahami bahwa tangan panjang itu ternyata orang yang paling banyak bersedekah. Zainab dikenal sering berpuasa. Ia meninggal dunia pada tahun ke-27 Hijriah pada usia 50 tahun. Dan yang mengimami salat jenazahnya adalah Umar radhiyallahu anhu. Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha. Selanjutnya Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah binti Haris bin Dirar radhiyallahu anha. Pada mulanya ia adalah seorang tawanan pada perang Muriasi. Juwairiyah radhiyallahu anha adalah bagian ghanimah milik Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Sebelum ditawan, Juwairiyah radhiyallahu anha sudah dinikahi oleh Musaffi bin Safwan. Sabit radhiyallahu anhu telah menghargakannya dengan tebusan 9 uqiyah emas. Maksud tebusan di sini adalah seorang budak yang dihargakan untuk dilunasi. Jika lunas, maka hamba tadi akan bebas. Sekeping uqiyah emas sama dengan 40 dirham. Suatu ketika ia datang ke majelis Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasul, aku adalah Juwairiyah, anak perempuan Haris, ketua kaum kami. Engkau tentu sudah mengetahui musibah yang menimpaku. Sekarang sebagai tebusan untuk kebebasanku, Sabit telah menentukan harga tebusan yang begitu banyak, dan ini di luar kemampuanku. Untuk itu aku datang berharap kepadamu." Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan memberimu jalan keluar yang lebih baik dari itu semua. Aku akan menembus dan membebaskanmu. Setelah itu, aku akan menikahimu. Adakah jalan keluar yang lebih baik daripada itu?" Dengan senang hati, usul itu diterima oleh Juwairiyah radhiyallahu anha. Kemudian dalam riwayat yang termasyhur, mereka menikah pada tahun ke-5 Hijriah. Sebagian riwayat menyebutkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum mendengar Rasulullah SAW telah berbesanan dengan Bani Musthalib, maka mereka segera membebaskan semua hamba sahaya tawanan dari Bani Musthalib sebagai penghormatan atas perjodohan
tuduhan tersebut. Diceritakan dalam sebagian tarik bahwa karena Juwairiyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka 100 keluarga Banu Mustholik telah dibebaskan. Berarti kurang lebih berjumlah 700 orang tawanan. Ini merupakan salah satu kebaikan yang terjadi akibat dari sejumlah pernikahan Rasulullah SAW. Juwairiyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat cantik, wajahnya berseri-seri. Dikatakan bahwa jika dipandang wajahnya maka akan sulit berpaling. Juwairiyah radhiyallahu anha berkata bahwa 3 hari sebelum terjadi peperangan, ia bermimpi melihat bulan datang dari arah Yastrib dan masuk ke pangkuannya. Ketika ditahan di Madinah, maka ia berharap agar mimpi itu menjadi kenyataan. Ketika itu ia berusia 20 tahun. Ia meninggal dunia di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-50 Hijriah pada usia 65 tahun. Sebagian riwayat menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 56 Hijriah, jadi pada usia 70 tahun.